daerah Nusa Tenggara sana karena mataharinya lebih panjang ketimbang di tempat lain, tentunya di sana bisa dikombinasikan antara solar, kemudian diesel, plus baterai. Nah, tadi kembali Pak, yang pertama, optimum. Nah, sementara ini kendala yang di PLN kan, harga jual ini ditentukan oleh regulator dan legislatif ya, oleh pemerintah. Nah, sehingga eh, kalau secara keekonomian, maka itu bisa memberatkan keuangan PLN. Kalau kita mau membuat excellence di daerah 3T tadi. Nah, nanti kita diskusi bagaimana cara yang optimal, Pak ya. Ya, terus eh, dulu eh, jaringan-jaringan yang di luar-luar yang tidak menguntungkan secara korporasi, karena PLN kan perseroan, harus mendapatkan laba. Secara perseroan itu kan di-cover oleh pemerintah melalui Lisdes. Ya, ada P2K, nah, itu pakai APBN. Nah, sementara APBN itu ketika multi years, nah, itu jadi temuan banyak tuh, banyak di situ kasus-kasus hukum. Sehingga apa konsep-konsep seperti itu ya sudah mungkin dihindari. Mungkin tahun ini tadi berdasarkan informasi kemarin dari Pak Wanhar, kayaknya akan apa dibangkitkan apa dihidupkan kembali APBN untuk pembangunan, tapi sifatnya multi years. Nah, gini Pak, kita diskusi cara yang optimal seperti apa sih Pak ya, khusus yang terluar, karena kita tahu banyak ya. Kemudian kita tahu bahwa 70%, 60-70% pendapatan PLN itu dari Jawa Bali, Pak. Selebihnya rugi, ya. Sehingga 30%, lah, kita anggaplah 30%. Sehingga kita melihat bahwa sebetulnya eh, yang tadi Bapak sudah sampaikan ada Talis dan lain-lain itu kan secara cost lebih besar operasionalnya ya, lebih besar investasinya ketimbang pendapatannya. Sehingga itulah potensi rugi. Nah, barangkali ini salah satu yang bisa kita diskusikan Pak terkait dengan solusi yang terbaik untuk daerah terluar berdasarkan riset Bapak tadi. Kira-kira eh, kalau tadi Bapak ingin menyinggung masalah ekonomi teknis ya, juga harus dihitung kira-kira sebenarnya idealnya berapa sih kalau nggak dimasukkan subsidi ya Pak ya. Saya kira itu Pak, makasih Pak Heru. Makasih Pak Sumaryadi. Pak Adi langsung ditanggapi aja Bang ya. Ya, langsung. Terima kasih. Ini poinnya penting juga nih. Larinya kan memang ke keekonomian ya, bagaimanapun ke keekonomian. Tapi Pak, kalau menurut saya ini untuk listrik pedesaan dulu ya, si pedesaan. Eh, di hadapan Bu Sri Mulyani itu ada beritanya tahun 2022, PLN itu dapat suntikan modal lagi ya dari negara gitu. Dan Bu Sri Mulyani pesan, ini salah satunya adalah untuk apa namanya listrik pedesaan, Pak. Jadi yang pertama menurut saya sekarang ini kalau kita mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau saya di sisi saya ini pendapat saya bisa salah, bisa ini. Saya pengennya at cost itu semua masyarakat Indonesia ada dulu listrik. Itu dulu yang pertama ya. Yang pertama itu jangan dulu kita istilahnya mencari hitung-hitungan dan nggak ketemu Pak, dan nggak akan ketemu kalau hitung-hitungan saya listriknya harus sama dengan di Jawa Bali gitu ya, harga listriknya gitu, itu nggak akan ketemu. Jadi ini harus ada betul-betul keberpihakan dulu gitu ya. Jadi ibaratnya listrik sementara lah, apakah itu dengan menggunakan teknologi tadi tabung listrik dengan teknologi yang lain-lain itu walaupun masih mahal, oke. Lalu langkah selanjutnya ya menurut saya bisa dikaji dengan penggunaan apa namanya teknologi-teknologi yang sudah istilahnya lebih advance. Kalau saya melihat dengan adanya masuk listrik ini kan sebenarnya awal-awalnya memang tadi saya sampaikan mereka merasa tidak berdampak. Tapi seiring dengan waktu sebenarnya mereka pasti akan melakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih lebih produktif ya Pak ya, dari sisi ekonomi misalnya atau dari sisi misalnya akses informasi ya, pendidikan misalnya, atau masyarakat menjadi lebih lebih berdaya lagi lah gitu ya. Nah,
Dikala masyarakat sudah berkembang seperti itu, maka kebutuhannya pun akan berlanjut gitu ya, akan lebih banyak lagi. Maka penyediaan energi itu kemudian bisa diubah skemanya gitu. Jadi jangan sampai menggunakan hal yang mahal lagi. Misalnya dengan diesel. Betul Pak, diesel itu mahal sekali. Berapa rupiah per kWh? 3.000 rupiah lebih, bahkan ada yang lebih. Nah, tapi kan sedikit demi sedikit kita bisa menggunakan PV. Sekarang harga baterai turun, harga PV turun, sehingga diharapkan gitu, desindustrialisasi itu istilahnya pengurangan diesel, bukan pergantian ya, tapi pengurangan diesel akan bisa terjadi. Itulah yang tadi Pak Sumarya sampaikan bahwa nilai optimum. Nilai optimum itu Pak berubah secara waktu Pak. Belum tentu nilai optimum sekarang itu sama dengan tahun depan gitu ketika semua berganti waktu. Jadi saran saya ini harusnya misalkan ada pendanaan-pendanaan dari pemerintah dalam bentuk penambahan modal dalam negeri atau dari apa itu kemudian digunakan untuk listrik perdesaan ini gitu. Cuman ya itu tadi ada kendala-kendala seperti misalnya dengan kementerian yang lain perizinan ya, koordinasi dengan yang lain, masalah birokrasi itu juga perlu diselesaikan duduk bersama ya lintas kementerian mungkin lintas bidang gitu. Kemudian kalau untuk tabung listrik itu sebenarnya tabung listrik itu bukan solusi kami, itu inovasi dari UI Pak, dari kami. Eh, Cuman bukan dimaksudkan untuk solusi permanen sebenarnya tabung listrik itu. Jadi tabung listrik itu eh, adalah untuk antara dia sebelum eh, apa namanya adanya jaringan listrik misalkan. Kalau udah ada jaringan listrik, ya tabung listriknya digunakan untuk hal-hal yang produktif yang lainnya, ya. Bisa untuk menggerakkan motor listrik. Kami sekarang risetnya sudah menggunakan talis ini untuk motor listrik konversi. Jadi talis ini bisa dibawa-bawa kemanapun, ada berbagai fungsi untuk bukan hanya untuk motor konversi, tapi juga untuk penyediaan energi yang lainnya, ya. Dan juga bisa di-charge menggunakan solar cell yang sifatnya portable juga. Jadi dia bisa kemana-mana. Jadi misalnya untuk produksi pertanian gitu ya, mungkin untuk penerangan jelas, untuk para nelayan itu bisa dibawa kemana-mana itu karena dia lebih ringan dan lebih apa namanya memiliki kerapatan energi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan lead acid misalnya. Jadi Pak Sumaryadi sangat tepat, sangat setuju sekali. Kita harus cari yang optimum. Sekali lagi optimum untuk saat ini, belum tentu optimum yang saat ini itu akan optimum di tahun ke depan, belum tentu. Dan itu akan berubah gitu nilai keoptimuman dari ini. Makanya perlu monitoring dan evaluasi juga dari proyek-proyek ini. Sama tadi Pak Amin menekankan juga satu poin yang sangat penting sekali. Jadi kalau proyek selalu harus diperhitungkan kira-kira untuk operation and maintenance. Jangan sampai proyek hanya untuk capital cost di awal. Membangun sudah, itu hati-hati itu. Banyak yang mangkrak itu gara-gara seperti itu. Dan itu banyak sekali di proyek-proyek akhirnya ada apa namanya kasus hukum dan lain sebagainya ya. Jadi harus dengan diperhitungkan dengan operation and maintenance-nya selama kurun waktu tertentu sampai dia bisa perhitungan secara keekonomian itu mandiri. Demikian Pak poinnya. Terima kasih sudah menambahkan tadi Pak Sumaryadi. Bisa ditambahkan ya, Mas Silakan Bakti. Pak, Pak, monggo. ini Pak Khairul ilmunya banyak, kita ambil nih. Ini jangan sampai dibiarkan. Eh, ada beberapa solusi yang pernah dilakukan adalah pertama listrik tenaga surya hemat energi. Tadi sebenarnya kan talis itu kan base ya, dasarnya ya. Kemudian ada microgrid. Nah, mungkin microgrid ini kan untuk komunal yang cukup ya. Artinya kalau sedikit malah kosnya kan tinggi ya. Saya dulu pernah ya, waktu saya berdinas di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, itu ada kampung yang nggak pernah terlistriki sampai tahun 2011. Lalu awal 2011 itu saya datang ke Kalimantan sebagai manajer transmisi dan distribusi. Teman-teman tidak ada mengambil resiko.
Eh, saya bilang sama mereka, kalau tarik 3 fasa ke kampung itu juga percuma. Meskipun kita menganut 3 fasa, kenapa nggak kita tarik dua apa namanya 1 fasa aja kemudian pakai groundingnya net apa ke tanah. Yang penting nyala dulu. Saya bilang. Beban tidak seimbang ya pasti tidak seimbang karena pemakaiannya kan tentunya beda-beda. Nah itu, nah itu salah satu. Tapi itu menyalahi aturan, ya aturan. Karena kan biasanya kan harusnya kan apa namanya 3 fasa 3 fasa. Saya tadi 3 fasa kecuali di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kan 1 fasa beda tipe apa beda ininya sistemnya. Nah dari situ saya berpendapat sebetulnya ada cara yang lebih murah kalau kita berinovasi, tapi mengorbankan tanda kutip ya. Tadi kan ada kita bicara optimum, kita mengorbankan kualitas atau mungkin losis daripada kan nambah losis pasti ya, losis daripada ini. Nah ini tapi pelayanan akan tersampaikan. Tapi satu lagi Pak, kita dikunci juga losis ini menjadi KPI-nya dari kementerian dari Gatrik. Nah, sehingga satu sisi kita bisa melanjutkan proses sertifikasi, sisi lain kita terkunci oleh apa kan sebagai akademisi mungkin bisa menjembatani ini Pak. Nah, antara utility eh, dengan government. Nah, itu mungkin tuh ini Pak yang terakhir ya dari saya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sumaryadi, keren itu minimal Bapak sudah mencoba ya untuk bisa menyambungkan tadi ya yang teman-teman. Tapi sekarang ngomong-ngomong sudah terlistriki Pak yang tadinya nggak terlistriki 2011 itu. Sudah Pak, sudah teriziki. Tapi kita, Nah, kita tarik 2 fasa Pak. 2 masa jadinya. Iya, Jadi iya. kita tetap Karena kasih. losis itu ya Pak ya, sepaham itu. Losis itu kan jadi KPI-nya Bapak itu. Kalau misalkan narik kayak gitu di satu sisi nanti malah kita dapat rapor merah ya Pak ya. Ya betul. Nah, tapi memang ini juga Bang Adi ya, ini kan ada government juga di sini. Setuju Pak Sumaryadi. Jadi mungkin ini harus ada keberpihakan lah yang Pak Sumaryadi ini kan pengen supaya mereka bisa terlistriki gitu kan. Tapi losisnya kalau bisa jangan masuk dalam KPI gitu ya di situ. Gitu. Maksudnya kan kayak gitu kita kita jangan sampai mau nolong orang ternyata eh, orang lain malah menghambat kita gitu. Jadi harusnya sih ada keberpihakan juga ya bahwa ini kan maksudnya tujuannya yang pertama benar Pak, yang penting tuh ada listriknya dulu lah. Minimal tadi Pak yang paling penting tuh penerangan. Ada penerangan di sana itu udah listrik udah masuk. Itu dari hasil survei kita. Hasilnya seperti itu. Mereka belum berpikir untuk apa yang lain. Mungkin pada waktu-waktu berikutnya baru kemudian mereka akan berpikir untuk akses informasi, untuk yang lain-lain lagi gitu. Paling tidak 100% lah ya kita listriknya jangan sampai nggak ada yang ini gitu. Tapi tadi solusinya sebenarnya ada banyak ya, ada bukan hanya narik kabel tapi juga bisa secara off grid di sana ya Pak ya menggunakan LTSHE, Talis dan lain sebagainya untuk sementara waktu. Makasih Pak Sumaryadi. Bang Baik. Adi, bisa nambah nggak? Tadi Oh, maaf terputus silakan karena Pak hujan di Amin. Depok. Iya, Oke, tadi oke. terputus karena hujan di Silakan, Depok, pulsanya hilang. Iya. silakan Gini, Bang. Pak Hairul, ini masalah keberlanjutan. Tadi saya juga bicara masalah SDM nih. Sekarang SDM di daerah 3T itu gimana? Ketersediaannya jangan sampai tadi sudah dibangun, kemudian dioperasikan, terus nggak ada yang memaintain karena nggak ada kompetensi minimal tukang listrik lah. Kalau ada apa-apa, menyemjal nyolder lah, apalah, buka apa. Itu yang saya takutkan di daerah tertinggal. Maklum lah, kita tahu daerah 3T itu ya pendidikannya bagaimana, sarana pendidikan seperti apa, apalagi sekolah vokasi nggak ada di sana dan sebagainya. Kira-kira gimana nih solusinya? Jadi jangan sampai kayak tadi kebanyakan gitu. Jangan sampai listrik di pedesaan itu hanya program politis, hanya waktu pemilu aja rame. Begitu sudah selesai pemilu, Ya lagi. udah
itu Putus-putus Bang ditinggal tuh. Amin Banyak suaranya. kejadian Pak, mau Oh, Danau apakah mini Toba. Ya, hidro, mikro hidro. lagi hujan tempatnya Pak Amin kayaknya nih. Ya, dapat poinnya Pak. Insya Allah kalau menurut saya SDM di lokal itu juga tidak kalah ya. Mereka tuh pintar-pintar kalau kita latih, tinggal kita latih saja. eh, itu bisa dilakukan Pak Amin. Sekarang masih Ya, sudah terdengar Pak. Sudah. Halo. Ya, jadi bisa dilatih istilahnya. eh, ya, oke, oke. iya Pak, bisa bisa. Ini barusan eh, apa namanya? Pak Amin kan menyampaikan bahwa memang SDM menjadi satu poin utama ya. Nah, maka dari itu sih sebenarnya siapapun yang akan membangun ya pasti akan ada rencana bagaimana penggunaan SDM ya teman-teman ya. Dari lokal tentu saja karena mereka yang tinggal di sana biasanya kita latih, kita training, terus kemudian itu sih sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan dan akhirnya kapasiti dari teman-teman itu bisa meningkat. Saya kira eh, gini ya Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, ini gangguan sinyal nih. Saya di daerah masih 3T nih, 3T ini 3T Telkom gitu, bukan 3T listrik, 3T Telkom. Ya Oke, Pak, makasih. Ya, ya baik jadi Pak. sekali lagi Ya, terima kasih Bang Adi. Baik, Bang Amin. Jadi kita lanjut saja ke bagian ketiga diskusi narasumber dengan panelis lainnya. Lebih diinginkan yang bertanya langsung, karena saya lihat di kolom chat sudah ada dari Bang Nano Nugroho. Silakan Bang, Bang Nano, ditanyakan langsung. Atau ini juga Pak Jaka, silakan ditanyakan langsung. Nah, kita dahulukan yang angkat tangan ini dari Dinas ESDM Ibu Lydia. Daerah mana ini? ESDM pusat atau provinsi? Bu Lydia. Izin Pak, Sumatera Selatan. Oh, silakan Bu, silakan. Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Adi. Yang terhormat Bapak-Bapak Kagatri, Pak Amin, Raharjo, Pak Sumaryadi, Pak Jarman, dan narasumber yang menarik lainnya Pak Khairul Budaya. Perhatikan saya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdiskusi atau bertanya kepada Pak Khairul. Izin Pak Jarman, saya pernah jadi staf Pak Jarman di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpuluh tahun yang lalu. Pak Adi, suara saya kedengaran continue Pak? Kedengaran tapi kurang stabil, mungkin sinyal ya. Mungkin Atau sinyalnya dari daerah sini. ya. Pak Hairul kedengaran? terdengar Ibu, silakan Bu Lydia. Pak Hairul menarik sekali dari Universitas Indonesia, Direktur Inovasi dan Risetnya Bapak dan tim meneliti listrik pedesaan. Di kami itu suatu hal yang tidak disangka karena listrik pedesaan itu bisa dibilang tidak menarik dan merugikan dalam tanda kutip. Cuman kami mengalami dan berjuang untuk menyelesaikan sisa listrik pedesaan di daerah kami di Sumatera Selatan, Pak. Kami punya 3.258 desa dan tahun lalu masih tersisa 25 desa yang sangat remote, Pak. Jadi dibagi kalau Sumatera Selatan, Palembang itu di sisi timur dan di sisi Bukit Barisannya. 10 tahun yang lalu Pak, pemerintah provinsi untuk meningkatkan elektrifikasi itu membangun
seperti yang Bapak sampaikan tadi, namanya Desa Mandiri Energi, Pak, melalui proyek mikro hydro, Pak. Jadi untuk daerah-daerah yang punya potensi air, pemerintah provinsi memberikan mikro hydro lebih kurang hampir 11 unit, Pak. Menjadi kendala kami ketika operasional, sama seperti yang Pak Amin Raharjo sampaikan tadi, SDM-nya dan kelembagaannya. Pertanyaan saya pertama, gimana pendapat Bapak setelah di Desa Mandiri Energi itu yang rata-rata menggunakan off-grid sistemnya, namun kelembagaan yang kami dirikan saat itu, Pak, tidak berlangsung lama. Jadi sebelum membangun, kami dengan kepala desanya itu dengan perangkat membikinkan kelembagaan untuk maintenance dan operasional. Karena mikrohidro tentu berbiaya rendah, Pak. Namun tidak berlangsung lama. Begitu setahun, 2 tahun, kalau ada pergantian turbin yang rusak, ini mereka bertanya siapa yang mengganti dan pendanaannya. Jadi pendanaan maksud saya, Pak. Jadi kalau ada yang rusak, kira-kira bagaimana mekanismenya yang kami dari Pemprov tidak lagi bisa membantu mengganti karena agak sulit masuk di pembiayaan kami, Pak, untuk anggaran dan sebagainya. Itu. Kami juga sempat melatih beberapa SDM yang di lokal. Waktu itu Pak Amin belum ada sertifikasi ya, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Itu satu. Yang kedua, Pak, koordinasi pendanaan. Sebenarnya kami dari pemerintah daerah itu agak bersedih ketika dana listrik pedesaan itu masuk langsung ke pihak PLN. Jadi tadinya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ya, Pak. Tapi sekarang pemerintah memandang perlu langsung dimasukkan ke dapurnya PLN. Jadi kami pemerintah daerah biasanya koordinasi langsung ke kementerian masalah daerah-daerah remote tersebut. Kami masuk ke dapur orang lain, Pak. Bagi kami itu agak sedikit miss lah untuk komunikasi, memohon daerah-daerah tersebut menjadi prioritas. Yang untuk Bapak ketahui 24 desa lebih itu termasuk desa yang PAD-nya tinggi, Pak, tapi tidak punya listrik. Mereka kan nelayan, Pak, memang remote, Pak. Kita kesananya itu harus pakai kendaraan air, kan mereka tuh pendapatannya tinggi. Itu yang kita sedihkan. Jadi tadi yang pertama kelembagaan setelah operasional, yang kedua koordinasi pendanaan, Pak, bagaimana bagusnya untuk itu keberlangsungan sustainnya, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, pendanaan CSR. Jadi gubernur kami waktu itu ada pendapat untuk daerah remote yang 24 desa yang di perairan itu, Pak, dibangunkan PLTS terpusat oleh CSR perusahaan. Namun kendalanya itu tadi, setelah dibangun oleh perusahaan, kelembagaannya siapa, maintenance-nya seperti apa, dan apakah kalau ada perbaikan, bagaimana kondisinya. Yang sempat terpikir mau bikin regulasi sih, Pak, untuk CSR tersebut, tapi belum ke sana. Mungkin itu aja Pak Amin, Pak Hairul Hudaya dari kami, komisi kami di Sumatera Selatan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Langsung Bang Adi. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Bu Lydia sudah sharing ya. Ternyata beliau pegawai pusat sebenarnya sekarang lagi jadi mengabdi di daerah sana ya. Wong Kito Galo nih. Ya, kebetulan di samping saya ini ada dosen dari Politeknik Sriwijaya ya. Orang Gatrik juga nih. Nanti kita tugaskan aja nih dosen ini ke sana. Jadi gini Bu Lydia, saya boleh izin ya, saya bukan menggurui, tapi saya pengen dengar juga dari senior-senior semua nih. Banyak banget yang tadi Pak Amin ceritain tuh. Jadi orang membangun, tapi kemudian setelah itu ada biasanya sih running gitu ya berapa bulan, habis itu rusak. Nah rusak ini ada dua nih, siapa yang mengganti? Yang kedua nggak ada yang bisa bantu untuk memperbaikinya gitu ya. Memang ini jadi tantangan terbesar kita ya. Kelembagaan itu menjadi sangat penting, Pak. Kelembagaan itu eh, eh, memang kalau boleh ya, ini kan
saya bertanya dulu Bu, itu gratis, masyarakat gratis atau mereka membayar ke koperasi atau ke lembaga gitu, Bu Lydia? Tadinya gratis maunya dari kita, Pak. Tapi kepala desa kasih usulan bagaimana kalau untuk operator dibayar seadanya. Saat itu 10 tahun yang lalu sekitar bayar sebulan itu cuma 10.000, Pak, untuk mikrohidro seperti itu. Ya, karena bagaimanapun dibutuhkan biaya untuk perbaikan, untuk maintenance, untuk orang ngejagain dan sebagainya. Memang untuk sustainability ini perlu dibicarakan bagaimana cara mendapatkan biaya, bukan biaya, tapi dana untuk kemudian memaintain itu ya, pemeliharaan. Jadi memang perlu perlu komitmen yang kuat juga dengan mereka gitu, supaya mereka bukan hanya ingin mendapatkan listrik yang gratis, tapi juga mereka bisa memeliharanya. Jadi memang kuncinya di sana. Jadi apa ya kalau enggak ya desa mereka gelap lagi gitu aja kan, nggak mau mereka gelap terus-terusan kan. Nah, pasti dia akan mencoba untuk apa namanya, berupaya untuk bisa si mikrohidronya tadi itu bisa jalan lagi, harusnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya jangan biasakan masyarakat kita ini gratis, semuanya gratis ya. Menurut saya sih kepala desa harusnya bisa memilah dan memilih. Jadi jangan kebiasaan, oh udah saya gratiskan semuanya gitu. Tapi nanti setelah ada masalah gini ini. Jadi sebenarnya kepala desa ataupun siapa yang berwenang di sana, kepala dusun gitu ya, itu kalau bisa eh, mereka itu bolehlah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu gitu. Misalnya digratiskan itu oke. Tapi jangan semua menggratiskan semuanya. Nanti akhirnya orang itu kalau karena gratis gitu, jadi seenak-enaknya aja dia gitu. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Biasanya seperti itu. Nah, ini terjadi oleh CSR. Bapak Ibu ya, waktu di Sumbawa ada tambang yang besar ya. Sana paling tambang emas lagi kan. Apa yang dia berikan? Dia memberikan listrik itu gratis kepada masyarakat. Gratis. Terus kemudian yang kedua itu air. Air, waduh gratis. Karena kan daerah lingkar tambang gitu ya. Tapi ternyata studi membuktikan bahwa itu masyarakatnya, mohon maaf ya, kalau dari sisi tingkat pendidikan rendah. Terus kemudian malas-malas orangnya. Jadi jarang mau kerja dan sebagainya. Jadi kita jangan sampai mendidik masyarakat kita seperti itu, terutama untuk yang CSR nih. Jadi CSR ini harus hati-hati. Karena orang lain, wah dikasih sama PT ini sebagai CSR, tapi kemudian tidak melakukan apa namanya maintenance dan lain-lain. Jadi harus dimasukkan ke dalam misalnya koperasi atau lembaga apapun itu di sana yang kita training juga dari sisi bisnis skillnya, entrepreneurship-nya itu bagus gitu. Jadi saran saya seperti itu. Terus kemudian yang sekarang masuk ke PLN ya Bu ya, untuk Lisdes anggarannya ya. Itu ya mungkin karena sudah masuk ke sana, maka ya pemerintah ESDM, Dinas ESDM mungkin bisa memfasilitasi atau bisa juga memfasilitasi, memobilisasi perusahaan-perusahaan tertentu untuk memberikan CSR gitu ya. Jadi kemudian bersama-sama dengan PLN bisa melakukan program-program listrik perdesaan itu tadi gitu. Dengan berbagai macam skenario-skenario yang nanti yang ini nih Politeknik Sriwijaya yang suruh suruh studi-studinya ya, studi misalnya energi apa yang kira-kira cocok di sana gitu ya. Jadi ada pemetaan-pemetaan. Atau Ibu udah punya petanya masing-masing. Ini sumber energi yang paling banyak di sana tuh ini, sehingga kita bisa menggunakan PLTMH atau menggunakan PLTS, menggunakan angin. Udah ada belum pemetaannya? Kalau belum ada nih biar nanti dosen-dosen Unsri di sana suruh suruh bikin ini pemetaan dulu. Ya, saya kira gitu sih tanggapan dari saya Bang Adi. Untuk teman-teman sukses Bu Lydia mengabdi di sana di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan wong kita galau semuanya terang benderang 100% ya Bu ya. Terima kasih. Oke Bang Adi, ini saya mumpung masalah CSR nih. Ya Pak Ade, amin. Iya. Gini Pak Arul, jadi memang harus hati-hati masalah CSR.
kalau kita buat persyaratan berat, jangan-jangan nanti CSR juga nggak ada gitu loh. Ya Iya. katakanlah harus ini, harus itu gitu. Hati-hati juga kita harus milah-milah lah ya waktu masalah CSR. Tadi kan katakanlah Bu Lydia mau bikin aturan gitu kan di sana. Itu kita juga harus hati-hati. Malah kalau banyak aturannya, mau ngasih ke UI ini aturannya gini-gini, mendingan nggak usah ngasih gitu. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Baik, Bang Amin tambahannya. Ditunggu penanggap lainnya dari partisipan yang hadir. Pak Mulyadi Koto ini kelihatannya mau nanya ini. Wah, Silakan. tahu aja Bang Adi nih. Kelihatan sinar matanya, bro. Haji Oke, M, Haji M. izin, sorry baru baru join nih, Prof. Hairul, apa kabar? Baik, abangku. Nggak, aku cerita aja tadi, izin menanggapi tadi kata Pak Amin juga tadi. Kira-kira apa? Kalau di daerah tertinggal ini kira-kira teknologinya apa, pembangkit yang bisa diterapkan di sana, SDM-nya bisa atau enggak? Jadi ada cerita dulu saya waktu saya di Tambak Loro, Pak Adi, Pak Prof Hairul, ya. Itu kita pernah disuruh mengurusi listrik daerah 3T pulau terluar di wilayah Jawa Tengah itu ada di Pulau Parang, Pulau Nyamuk, Pulau PGN istilahnya. Parang Nyamuk itu di sekitar Karimun Jawa, ya. Kalau di Karimun Jawa kita yang kelola itu pembangkitnya dengan diesel. Nah, tapi ternyata ada lagi pulau di luar Karimun Jawa itu namanya Pulau PGN. Saya lupa, Parang Nyamuk G-nya apa tuh lupa ya. Nah, di sana itu ya akses untuk ke sananya itu cukup sulit ya. Jadi kami memang benar Pak Amin, kami hitung biaya operasionalnya kalau kami yang kelola, apalagi waktu itu baik anak perusahaannya IP atau seperti IPS ataupun juga IP, kita hitung-hitung ya biaya operasionalnya tinggi sekali. Nah nih, nah eh, padahal di sana itu ternyata ada dipasang solar PV, dipasang diesel dulu, canggih-canggih saya lihat. Bahkan saking canggihnya, inverternya pun produk dari SMA, ya. Berarti produk yang paling bagus ya Pak Prof. Khairul yang dari Jerman itu. Nah, dilalahnya setelah waktu awal masih bagus, oke mas, beroperasional tuh masyarakat sana cukup senang itu ada listrik ya, walaupun listriknya hidupnya dibatasi dan juga ada istilahnya pengelolanya dari apa Pemda di sana untuk mengatur penagihan-penagihan juga untuk terutama untuk dieselnya buat bahan bakar dan lain-lain. Nah, kalau yang pas kerusakan yangnya terjadi di inverter, sudah nggak ada yang bisa benerin itu, ya. Kalau solar PV-nya ya masih bisa kita pelihara bersih-bersih. Nah, ketika kena solar inverternya, nggak ada yang bisa Blackout. benerin. Nah, dulu skenario-nya saya waktu itu kita pengen nanti jadi mobile, ada orang teknisi yang mobile muter ke masing-masing pulau itu untuk perbaikan-perbaikan sistem kontrolnya itu. Nah, tapi dihitung-hitung memang nggak kompetitif biaya produksinya. Nah, saya sebenarnya tertarik dengan dulu pernah ada ide juga Prof. Hairul ya, pernah juga ya di samping yang tabung listrik ini juga pernah ada ide apa mungkin daerah-daerah yang isolated atau yang daerah tersendiri itu kita sistemnya kita rubah jadi sistem kelistrikan DC ya, yang sehingga mungkin kalaupun dipasang solar PV, dipasang baterai, tidak ada rugi-rugi terkait dengan inverter tadi gitu loh. Dan tentu pengoperasian dan pemeliharaannya mungkin lebih mudah buat masyarakat-masyarakat di sana. Toh beban di daerah-daerah 3T juga masih kecil gitu loh. Kita mau bangun diesel pun juga udah nggak efisien juga di sana gitu loh. Nah, diesel ini pun juga untuk pasokan BBM-nya yang jadi kendala di sana gitu loh. Kira-kira gimana Prof? Pemikiran itu dulu Pak, Prof Khairul nih. Aku teman lama sama Prof Khairul yang ketemu di Korea ini. Ya, Silakan bagus. Pak Hairul, proyek DC House nih Pak. DC Apa? House itu. Iya, Proyek maksud saya DC DC kenapa House. nggak House. yang daerah-daerah tertinggal itu pakai Hmm. sistem DC? Ya. Kalaupun misalnya ada di daerah-daerah yang 3T tadi kan kayak di kami di Jawa Tengah itu ada pembangkit PLTU yang besar-besar. Bisa aja dia ngirim baterainya aja gitu.
gonta-ganti aja baterainya ke sana nanti gitu loh. Jadi nggak perlu bangun pembangkit di daerah-daerah 3T tersebut gitu loh. Ya ini Ya. mungkin apa kira-kira ide gilanya seperti apa tuh gitu. Ide gila ya, benar. Saya setuju, Pak Mul. Ya, kita bisa mengkaji di DC Teknologi ya, DC House ya, istilahnya rumah DC yang dipopulerkan oleh Profesor Taufik ya dari Calpoli. Beliau beliau sebenarnya yang awal utamanya. Kemudian kami tertarik ya dengan DC itu. Memang menawarkan efisiensi energi yang lebih baik, Bang, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan DC-DC converter atau DC atau inverter ya. DC itu AC dan AC itu DC gitu. Cuman kendalanya Bang Mul, bagaimanapun masyarakat kan bebannya AC banyaknya Bang. Jadi kulkasnya udah AC gitu ya. AC-nya juga udah AC gitu ya. Air conditionernya udah AC dan lain sebagainya. Jadi memang tantangannya di sana Bang Mul. Masalah utamanya jadi tetap butuh inverter Bang airnya. Ya karena teknologi ini, tapi kalau kata Profesor Rinaldi ya, beliau juga mempercayai bahwa sebenarnya teknologi ke depan itu akan berbasis DC semuanya ya kalau beliau ya. Karena teknologi apapun, laptop kita semuanya udah DC, HP semuanya ini apa namanya house appliances itu semuanya sudah dalam DC ya. Jadi ke depan memang akan ada seperti itu. Tetapi untuk sampai saat ini Bang Mul, memang kenyataannya itu masih masih menggunakan AC. Artinya produk yang ada di pasaran itu masih menggunakan AC sehingga memang agak agak jadi kendala ya. Kemudian yang kedua DC ini selain memang dia lebih biasanya menggunakan teknologi apa tegangan yang lebih rendah, tetapi belum ada standar tegangan. Jadi dia ada tetap harus ada DC to DC converternya. Ada yang menggunakan kalau di telekomunikasi itu kan sekitar 48 volt. Kemudian lampu itu tergantung ada yang 28, ada 24, ada yang 12. Ada HP ini mungkin 5 volt gitu ya. Jadi ada converter juga, tetapi memang lebih efisien dibandingkan dengan AC to DC atau DC to AC converternya. Cuman itu kendalanya sih Bang. Masalahnya di sana sih. Kalau untuk di sistem DC ya. Tapi kalau mau dibangun semuanya ya eh, produknya harus sudah berbasis DC juga gitu. Kalau HP, TV itu boleh Bang. Tapi kan kayak kulkas sudah ada belum sekarang kulkas berbasis DC? Memang sih sebenarnya sudah ada. Kayak di mobil kita aja kan AC-nya AC DC kan. Kulkasnya kan DC. Kulkasnya DC kan kalau di mobil kita bisa colokin langsung dengan itu. Jadi ini memang masih masih bergerak agak panjang Bang kalau sekarang. Jadi kalau untuk solusi penyediaan listrik di desa, kalau hanya untuk penerangan aja sih, ya enaknya benernya DC House yang tadi kita semua bangun di sini dengan Talis itu yang di sekolah master itu yang di Depok oleh Bang Yoyo dulu itu memang penerangan aja Bang. Yang diperlukan penerangan aja ya udah itu DC dan itu sangat efisien. Jadi uh, solar cell langsung charge controller masuk ke baterai, baterai langsung ke lampu yang DC semua. Itu sangat efisien dan sangat bagus. Tapi kembali lagi, apakah kita hanya lampu saja? Nanti kan masyarakat pasti akan berkembang terus gitu. Mungkin gitu Bang Mol yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Mulyadi Koto sekaligus berbagi pengalaman. Mungkin Pak Imron Hidayat ya, tampaknya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Kalau tidak ada Pak Khairul, saya bacakan ini soal pembangkit listrik biomasa dari bambu. Tadi kan ditanyakan. Ini ada informasi di chat dari Bapak Jaka. Dia merujuk ke berita. Nah, ini dia. Sudah mangkrak, Pak. Karena dua problem. Pertama teknis ya. Onderdil dieselnya tidak ada. Suplai dari Indianya terhambat. Dan yang terakhir,
masalah tanah yang tadinya dihibahkan oleh tanah adat, setelah kepala sukunya meninggal, ditarik lagi hibahnya. Itu masalah sosial juga pengaruh sehingga proyek bagus ini mangkrak jadi besi tua. Malah sudah banyak dicuri onder-deal-nya, atapnya, dan lain sebagainya. Pendanaan dari MCI itu ya Bang ya? Ini kalau saya baca dana dari terlewat, saya lupa tadi ada data di berita itu. MCI itu kan kalau nggak salah Millennium Challenge itu ya kalau nggak salah ya. Oh ya, Iksan ya, Bang Iksan. Iya Bang Iksan Mungkin sebenarnya. ya, teknologi Hibah Pak. Ini ya. hibah ya. Lalu Proyeknya setelah 12 juta. hibah diserahkan ke Perumda, perusahaan umum daerah. Ya, ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sebenarnya. Yang model begini Bang Adi izin ini sebenarnya bagus ini proyek Multatul ini suka mengupas yang kayak gini-gini nih. Ini serial akal-akalan energi hijau nih. Ah, Hmm. akal-akalan energi hijau. Em, Teman-teman banyak yang terjadi yang seperti ini kalau menurut saya ini perlu jadi apa namanya eh, muhasabah diri lah kita sebenarnya. Sebenarnya energi hijau itu kan bagus ya, cuman tapi karena eh, project management dan yang kayak gini-gininya yang tadi ada soal adat dan itu yang kayak gitu-gitu nggak diperhitungkan gitu loh. Harusnya diperhitungkan eh, dari awal gitu ya. Em, tapi mudah-mudahan ya kita sih pengennya ini jalan ya dari manapun uangnya ya bukan hanya dari apa istilahnya dari dari dana hibah tapi juga dari dana APBN itu jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Nah, ini sering terjadi eh, ini maksud saya tadi saya sampaikan di dalam presentasi saya itu adalah ini adalah bagian daripada eh, resiko yang mungkin timbul dari sebuah proyek listrik perdesaan yang mungkin timbul ya kalau kalau bisa jadi gitu. Nah, sebelum itu terjadi kita harus belajar dari berbagai banyak aspek ya. Yang terjadi seperti ini nih bukan hanya di sini ya. Waktu saya di Sumbawa juga ada proyek PLTS cukup besar puluhan, tapi ini dari PBN harusnya. Itu juga mangkrak ya. Dan dicuri Bang Adi, ternyata masyarakat kita ini aduh terhadap yang kayak gini-gini benar-benar maksudnya dijualin, dipotong terus kemudian ada yang mencuri ya. eh, Dimanfaatkan lah oleh masyarakat. Saya nggak tahu siapa, tetapi ya nggak mungkin masyarakat jauh, masyarakat setempat biasanya yang kemudian melakukan pencurian. Tapi memang dibiarkan, gitu. Ya ada yang membiarkan seperti itu gitu terjadi. Biasanya gini Bang, dari pemerintah pusat ke daerah, nah kemudian pemerintah daerahnya tidak diajak ngobrol, di apa, tiba-tiba harus nanda tangan segala macam. Mereka nggak mau. Akhirnya ya begitu nggak ada yang mau nerima ambil alih gitu ya nggak mau nanti saya cuci tangan dan saya cuci piring nah, segala macam yang kayak gini gitu tuh banyak terjadi sekali banyak terjadi di tempat kita dan kalau kita ya berkecimpung di sana ya kita harus belajar dulu tuh jadi ketika kita punya proyek wah ini dari hibah nih hibah dari mana kita harus belajar gimana caranya supaya sustainable ke depan itu yang pahit-pahit kita harus ngomongin di depan gitu jangan yang penting proyeknya jalan dulu gitu tapi yang pahit-pahitnya banyak itu nanti siapa yang tanggung jawab ini siapa jadi nggak seindah di dalam proposal biasanya ya ini aja besar dananya 12 juta US dollar belum lagi apa namanya melibatkan berbagai tenaga ahli tapi masih bisa ada hal-hal yang seperti itu ya non non teknisnya yang paling besar itu non teknis ya itu yang harus kita pertimbangkan masak-masak ya makasih Pak Adi mungkin pelajarannya itu saja kita tidak ingin menjudge orang per orang dan sebagainya tapi pelajaran yang bisa kita tarik itu adalah memang kembali lagi tadi koordinasi terus kemudian hal-hal yang non teknis yang kemudian
harus melibatkan semuanya. Dan oh iya, saya pelajarannya adalah kita harus benar-benar ngelibatin semua pihak itu, harus semua pihak. Jangan sampai ada satu orang yang merasa left behind, no one left behind. Jadi semuanya harus ter apa namanya terakomodasi semuanya. Misalnya ada proyek nih, Bu Lydia nggak dilibatkan gitu, wah nanti bisa dipersulit tuh sama Bu Lydia. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi semuanya harus bareng-bareng lah demi Indonesia Raya ya. Oke, saya kira gitu Bang Adi. Baik, Bu Airin silakan, ini pertanyaannya ada ditulis, diucapkanlah. Makasih Pak Adi, izin bertanya. Terima kasih sharingnya. Dari yang saya dengar tadi mungkin ada komentar untuk pengamatan ataupun pengalamannya Pak Irul. Apa ada pendampingan terhadap masyarakat, terutama daerah 3T pada saat mereka terlistriki sih? Saya penasaran aja Pak. Terima kasih. Ya, apa namanya Bu Airin ya. Kita itu kalau dosen ya Bu ya, kita ini banyak kesempatan lah sebenarnya Bu Airin. Bu Airin ini dosen kita nih. Kita ini banyak kesempatan dari berbagai pendanaan ya. Yang pendanaan-pendanaan ini yang apa namanya perlu apa namanya dimanfaatkan. Terutama tugas kita adalah pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Jadi anak-anak elektro kita ini khususnya tenaga listrik ya, itu harus dibekali tuh pengabdian masyarakatnya ke masyarakat, termasuk tadi yang soal masalah kebakaran ya. Nah, kayak gitu-gitu itu perlu dilakukan. Jadi supaya lebih sustainable, peranan perguruan tinggi juga penting Bu, menurut saya. Jadi peranan kita juga bisa. Biasanya pendanaan-pendanaan dari Pengmas, dari Dikti, atau dari internal UI juga kita melakukan ada hibah Pengmas ya. Tapi kalau ada apa namanya inovasi ya, kalau kami di Direktorat Inovasi itu uh, mem- menghilirisasi sebenarnya, monetisasi dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para peneliti ya. Khusus untuk listrik misalnya kita bisa produksi dengan industri, kemudian ya UI bisa mendapatkan royaltinya gitu dari sana ya. Kalau kami itu, tapi kalau Pengmas ada Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial di UI ya. Nah, ayo Bu nyari 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 program-program kayak gitu ya Bu Airin ya. Nanti buat dengan anak-anak kita turun ke lapangan gitu ya. Beberapa hari melakukan pendampingan-pendampingan. Setuju Bu, itu paling penting. Bahkan kadang non teknis ini jauh lebih besar daripada teknis persentase keberhasilan proyek itu. Ya, makasih Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, baik yang tertulis maupun lisan, penyampaian Bang lisan. Adi, ini ada usulan bagus ini dari Pak Rahmadi Suyitno ya. Usul masukan agar webinar membahas 3T agar mengundang narasumber dari pihak terkait hutan lindung dan sebagainya. Nah, Bang, kalau ini saya sangat setuju sama Pak Rahmadi ini. Lebih baik Bang, ini karena kita fokus di listrik pedesaan nih Bang nih. Nanti ke depan kita lebih baik mau online mau bagusnya sih jangan online ya, offline. Itu mendudukan yang masalah tadi itu Bang antara perizinan untuk listrik pedesaan. Karena ini suara ini tanya kepada teman-teman PLN yang ngurus di sana. Saya tahu sih itu mereka eh, mau menjerit tapi susah juga gitu. Jadi sebenarnya ini udah sangat penting untuk segera mungkin duduk bersama kementerian-kementerian itu untuk bisa cari solusi. Itu banyak Bang, bukan hanya di NTB, tapi di Papua, di mana segala macam itu eh, mereka mengeluhkan hal ini. Jadi sangat setuju dengan Pak Rahmadi. Bagus sekali itu. Yang melibatkan Kemendes, Pak Khairul. Betul, itu juga sama Pak. Jadi semua yang terlibat semua diundang Bang Adi. Ya, 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 Itu setuju. penting itu. Baik, masukannya Pak Khairul. Kalau tidak ada lagi, kita masuki saja bagian penutup ya. Closing statement. Dimulai dari panelis, kemudian narasumber. Bila tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Ternyata tidak ada. Dimulai dari Bang Amin lah. Silakan Bang. Yang udah Oke, siap. kedengaran nggak suara saya? Jelas Bang. Oke, ya kalau saya
dari pembicaraan hari ini yang saya bisa ambil kesimpulan yang pertama adalah apa? Jadi kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan semua pihak Indonesia Raya nih. Tadi bilang Indonesia Raya, semua pihak. Jadi gitu. Jadi jangan ada yang tertinggal. Jadi yang terkait dengan listrik 3T ya semua dilibatkan. Yang kedua bahwa perlu ada tekad yang kuat serta komitmen ya. Jadi dari sebagai pihak itu jangan cuma di depannya doang. Jadi saya juga secara introspeksi, oh cuma pilkada pemilu yang jadi apa kepeduliannya, komitmennya. Kemudian bagaimana tata kelola yang berkelanjutan yang tadi saya katakan jangan sampai setelah bangun nggak ada keterusannya. Jadi harus sedia SDM-nya, siap peralatan dan sarana prasarana kalau terjadi kerusakan dan sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir menurut saya yang sangat penting adalah masalah sosialisasi dan pendampingan tadi kata Bu Ririn gitu ya. Jadi sosialisasi dan pendampingan karena kita tahu di daerah terluar itu nggak seperti kita di daerah perkotaan. Sekali lagi ujung-ujungnya aja duit, dana ya. Jadi sekali lagi mungkin bisa dari CSR mendukung dana untuk ngirim orang untuk pendampingan dan sebagainya. Demikian menurut saya, Bang Adi. Baik, Bang Amin. Sekarang kita dengarkan Pak Sumaryadi, Pak. Pernyataan penutup. Oke, makasih Bang Adi. Suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, bahwa banyak yang dapat disimpulkan. Salah satunya adalah, menurut saya adalah silo-silo tadi. Silo kepentingan masing-masing direktorat atau departemen, Ya. sehingga izin-izin itu bisa menjadi satu kesatuan. Nah, kalau silo-silo itu terbentuk, maka tidak pernah akan selesai. Yang berikutnya adalah untuk supaya terintegrasi dengan baik, maka tentunya tidak bisa dipukul rata. Ya. Satu sisi, misalkan di salah satu pulau, dia punya potensi energi baru atau energi baru terbarukan itu adalah misalkan air. Maka disitulah menjadi KPI-nya mereka, bukan disamaratakan semuanya. Ya. Sama dengan rasio elektrifikasi. Perhitungannya kemarin kedua dibahas sama Pak Wanhar ya, tentunya ini juga perlu perlu diperbaiki sistem perhitungannya. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Khairul bahwa optimasi itu sesuatu yang bukan tetap, tapi sesuatu yang dinamis. Nah, karena dinamisnya itu, maka tidak harus menggunakan aturan yang rigid, yang tentunya harus mengikuti perkembangan, kemudian mengikuti teknologi, serta mengikuti satu kebijakan secara menyeluruh. Saya kira itu. Terima kasih atas paparannya, Bang Adi, Pak Amin, dan Pak Khairul. Luar biasa pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumaryadi. Pak Khairul, Pak. Ya, Bang Adi dan Bapak dan Ibu sekalian, pertama terima kasih. Saya belajar banyak dari Bapak dan Ibu sekalian. Tadi yang terutama yang bicara ya ada Pak Amin, Bu Lydia, Pak Sumaryadi, Bang Adi, Bang Kimul, Bang Mulyadi Koto, dan siapa lagi tadi? Pak Imron nggak jadi ya, tapi juga saya lihat di sini Pak Rahmadi ya. Terima kasih atas masukan-masukannya Pak. Ini saya tidak perlu menyimpulkan karena sudah disimpulkan oleh Pak Amin dan Pak Sumaryadi. Jadi pada intinya kami di perguruan tinggi eh, bagaimana caranya juga bisa berkontribusi gitu ya kepada ini dengan cara pengabdian masyarakat. Tadi Bu Airin bilang ya, dengan cara memberikan teknologi yang kita beberapa teknologi mungkin ada DC converter kita punya. Kemudian ada sekarang tabung listrik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya inisiatif dari kampus untuk bisa berkontribusi lah ya. Karena kita juga sama-sama kalau kampus senangnya gitu tuh tadi tuh kita diskusi ya seperti halnya ini dan kalau bisa ke depan karena ini masih topiknya terkait dengan listrik pedesaan atau rural electrification. Kalau bisa Bang Adi kita berharap juga Kadatri akan bisa menyuarakan
kendala-kendala ini breakthrough-nya seperti apa. Kalau di kampus soal masalah tadi Pak Sumaryadi ya misalnya bagaimana cara menghitung, mengoptimalkan segala macam. Kita kan punya tools-tools kayak Homer ya untuk itu mengoptimalisasi kemudian bisa disimulasikan dengan etap untuk sistem kesetimbangan dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan secara teknikal ya. Tetapi jangan lupa UI ini Universitas Indonesia bukan hanya orang teknik elektro. Di sini ahli-ahli hukum, ahli-ahli kebijakan publik kita punya juga gitu. Jadi saya sepakat tuh sama Pak Ramadi Suyitno. Kita coba ini apa kumpulkan aja ahli-ahli yang terkait dengan itu ya. Jadi saya sepakat. Jadi bukan hanya satu, tapi mungkin ahli-ahli yang lain. Dan kalau bisa sih ya kembali pemerintah. Pemerintah harus ada gitu ya. Karena bagaimanapun regulasi kan dibuat oleh pemerintah gitu ya supaya bisa mempermudah proses ini gitu. Elektrifikasi pedesaan. Sekali lagi demi Indonesia Raya bersama-sama kita bangun ya. Terima kasih. Baik Pak Hairul, pernyataan penutupnya baik sekali. Jadi kita akan masuki bagian penutup dan di akhir akan kita putarkan lagu Bagimu Negeri. Dan sebelumnya kami panitia mengucapkan amat banyak terima kasih kepada partisipan semua, para panelis, Pak Sumaryadi, juga Pak Amin, dan Pak Khairul Hudaya yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, ilmu, dan juga waktu, memberikan waktu untuk kita semua. Jadi akhirnya kita berpisah. Sampai jumpa hari Jumat minggu depan, tetap dalam tema elektrifikasi daerah terpencil atau 3T dengan narasumber nanti Bapak Rudi Purnomoloka dari PT PLN Persero Pusat, Direktorat Distribusi. Kita dengarkan lagu penutup Bagimu Negeri. Kami
Yang masih ingin ngobrol-ngobrol, silaturahmi, silakan. Kanal Oke, ini Pak Adi, saya terbuka. izin live ya. Silakan Bang, saya juga.